presentasikan proposal yang telah disusun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Fitriani dengan NIM A1D1210008 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5A SD Negeri 64 Kendari. Langsung bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Setelah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap guru kelas 5A, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam hasil belajar siswa yang terjadi di SD Negeri 64 Kendari, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pembelajaran di kelas, guru belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan tidak sesuai dengan kriteria materi untuk siswa. Kedua, situasi di dalam kelas 5A ketika belajar materi IPAS masih menggunakan metode ceramah, di mana proses pembelajarannya masih berpusat pada guru. Yang ketiga, dari hasil rekam nilai siswa kelas 5A SD Negeri 64 Kendari pada mata pelajaran IPAS semester 1 tahun ajaran 2023-2024 yang memiliki rata-rata nilai di bawah KKM adalah 76,19%. Kemudian rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam proposal ini ada 3. Yang pertama, bagaimana aktivitas mengajar guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kedua, bagaimana aktivitas belajar siswa dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ketiga, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5A SD Negeri 64 Kendari. Kemudian tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui aktivitas mengajar guru ketika menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kedua, untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil belajar siswa pada kelas 5A SD Negeri 64 Kendari dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian manfaat penelitian ada 4. Yang pertama, manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi IPAS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kedua, dapat memperbaiki model pembelajaran yang digunakan guru, meningkatkan keterampilan mengajar dan kualitas dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah, yaitu dapat memberikan kontribusi yang baik dan positif bagi sekolah, terutama dalam pembelajaran IPAS terkait peningkatan hasil belajar siswa. Yang terakhir, manfaat bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang diterapkan bisa mengatasi permasalahan yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kemudian bab 2. Yang pertama adalah model kooperatif tipe Jigsaw. Model ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengharuskan setiap anggota kelompok untuk bertanggung jawab dan mempelajari serta menguasai bagian tertentu dari materi yang kemudian akan diajarkan dan dibagikan kepada anggota kelompoknya. Nah, sintaks model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini ada 6. Fase 1 menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Kemudian fase 2 menyajikan informasi. Fase 3 mengorganisasikan ke dalam kelompok belajar. Fase 4 membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar. Fase 5 mengevaluasi. Dan fase 6 memberikan penghargaan. Kemudian adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah pencapaian yang diperoleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Nah, hasil belajar ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Di antaranya ada minat, bakat, motivasi, dan cara belajar. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Di antaranya ada lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kemudian pembelajaran IPAS. Pembelajaran IPAS adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan konsep-konsep dasar dari ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial IPS dengan tujuan untuk memberikan siswa pemahaman yang komprehensif tentang dunia alam dan sosial di sekitar mereka, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta membangun kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Kemudian untuk materi proposal saya adalah materi IPAS bab 4, ayo berkenalan dengan guru kita.
materi. Yang pertama bentuk permukaan bumi, yang kedua atmosfer sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi, yang ketiga kondisi permukaan bumi, dan yang keempat lempeng permukaan bumi. Kemudian penelitian yang relevan ada 5. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jabat tahun 2020 dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 48 Parepare. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh ATA tahun 2021 dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 4 Tenganan semester 2 tahun pelajaran 2018-2019. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tumarang tahun 2022 dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS pada kelas 5 SD Impres Wailan. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suryanita SP dan Kusmariyani tahun 2019 dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Warti tahun 2019 dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 5 SD Negeri 11 Hujanmas. Kemudian kerangka berpikir. Dimulai dari rendahnya hasil belajar IPAS di kelas 5 SD Negeri 64 Kendari ada 2 aspek. Yang pertama aspek guru, yaitu guru masih menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi dan kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua aspek siswa, yaitu siswa masih kurang memahami materi pembelajaran dan terlihat pasif dalam proses pembelajaran. Nah, setelah diterapkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, maka pada aspek guru yaitu sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dari yang sebelumnya dan guru lebih melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk aspek siswa yaitu siswa sudah mulai memahami materi pembelajaran dan sudah terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, setelah diterapkan penerapan model kooperatif tipe Jigsaw tadi, maka hasil belajar siswa di kelas 5 SD Negeri 64 Kendari pada materi bab 4 ayo berkenalan dengan bumi kita meningkat. Kemudian hipotesis tindakan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis tindakan, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada bab 4 ayo berkenalan dengan bumi kita siswa kelas 5 SD Negeri 64 Kendari. Kemudian bab 3, jenis penelitian yang digunakan adalah PTK atau penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama 2 siklus dengan kolaboratif serta melibatkan pihak lain, di mana dalam penelitian ini guru itu menjadi observer dan peneliti berperan sebagai guru. Kemudian subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5A SD Negeri 64 Kendari yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Setting penelitian yaitu di SD Negeri 64 Kendari semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 yang beralamat di Jalan Pinggir Pantai Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian faktor yang diteliti ada 3. Yang pertama faktor aktivitas mengajar guru, yang kedua faktor aktivitas belajar siswa, dan yang terakhir faktor hasil belajar. Kemudian prosedur penelitian, di mana dalam penelitian ini akan dilakukan 2 siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian teknik pengumpulan data ada 4. Yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Untuk teknik analisis data ada 2. Yang pertama data untuk menghitung rata-rata hasil belajar siswa dan untuk menghitung ketuntasan belajar siswa. Indikator kinerja ada 2. Pertama, indikator keberhasilan hasil belajar secara klasikal minimal 85% dari jumlah siswa yang mencapai KKM yang
Oke, kepada Saudari Isti, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Desi Fitriani. Saya istiqomah dengan 5A1 ke 12108. Nah, dari judul proposal Desi Fitriani ini kan menerapkan model pembelajaran atau jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 5A SD dengan berbagai kendali. Nah, kalau kita melihat di rumusan masalah, di sini rumusan masalah dan tujuan penelitian itu rumusan masalahnya bagaimana aktivitas mengajar guru dalam menerapkan model pembelajaran KKR itu jigsaw. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini kan untuk meningkatkan. Nah, kalau saya masukkan kata meningkatkan di dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, jangan hanya mengetahui aktivitas guru, tapi dengan cara bagaimana mengetahui aktivitas guru yang dapat meningkatkan dengan melakukan itu. Nah, kemudian pada bagian lampiran di bagian modul ajar, di situ saya melihat ada di modul ajar itu masukkan dengan alur tujuan pembelajaran. Karena kalau kita ATP sama modul ajar itu kan dibuat berbeda. Karena kalau penelitian ATP itu kan dia mencakup jangka panjang selama mengajar itu satu semester itu, sedangkan kalau untuk RPP dia pada topik itu saja yang mengajarkan. Kemudian itu pada lembar observasi. Nah, lembar observasi dulu itu di sini penilaiannya kan ada ya atau tidak. Nah, sedangkan ada tadi di teknik pengumpulan data, teknik analisis data, di situ ada namanya bagaimana cara nilai untuk tercapaian target guru. Jadi menurut saya kasih sarannya itu masukkan saja poin. Karena kalau ya atau tidak kita tidak tahu itu poinnya berapa. Nah, masuk saja poin kayak 4, 3, 2, 1. Nah, setiap poin itu tuliskan dengan keterangannya, misalnya 4 ini terlaksana, bagaimana guru dia menerapkan semua dengan jelas gitu. Kalau 3 ini dia menerapkan tapi kayak kurang lengkap, nah begitu. Supaya jelas dari setiap poin yang didapatkan oleh guru pada setiap lembar observasi. Mungkin itu saja dari saya. Kepada Desi. Baik, terima kasih atas sarannya dari Saudari Istiqomah. Sarannya saya terima. Kemudian dari teman-teman lain pada saran. Oke, pada Saudari Sri Zalsa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesabarannya. Mungkin saran saya sedikit saja pada bagian lampiran di lembar observasi aktivitas guru mengajar. Mungkin bisa ditambah bagian nama guru kelas sama guru kelas yang menjadi observer dari peneliti, nicknya, kemudian maksudnya harus dihubungkan gitu, karena kan yang di proposalnya ini belum ditambahkan. Itu saja. Baik, terima kasih sarannya dari Saudari Sri Zalsa. Dari teman-teman lain, kepada Saudari Heni, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan saran sedikit di bagian sintaks model pembelajaran aplikatif jigsaw. Nah, di proposal Desi itu kan ada 2 pendapat sintaks yang diambil dari 2 pendapat. Nah, saran saya karena ada 2, pas akhir paragraf itu difokuskan lagi bahwa dalam proposal, dalam penelitian ini saya akan menggunakan langkah-langkah pembelajaran menurut ini. Ini satu pendapat ahli saya yang model sintaks mana yang akan digunakan. Baik, itu saja saran dari saya kembalikan ke Desi. Baik, terima kasih atas sarannya dari Saudari Heni. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah jelas. Itulah presentasi yang dapat saya paparkan pada kesempatan hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.